Partai Golkar secara terang-terangan tidak akan mendukung bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Hal ini pun sejalan dengan pernyataan mantan Ketua Umum Golkar, Yusuf Kala, yang menilai pilihan capres untuk Golkar hanyalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Apa alasannya dan mengapa hingga saat ini Golkar masih bimbang dan belum menentukan arah politiknya? Bergabung bersama kami sore hari ini ada Ketua DPP Partai Golkar, ada Aceh Hasyan Sadzili, dan juga pakar komunikasi politik UIN Jakarta, Gun-Gun Herianto. Kang Aceh, Mas Gun-Gun, selamat petang. Selamat petang, Mbak Puspa. Baik. Selamat petang. Assalamualaikum, Mbak Puspa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kang Aceh dulu terlebih dahulu. Kang Aceh, secara blak-blakan Ketum Anda menegaskan tidak mungkin mendukung Anies Baswedan. Alasannya katanya belum eksplisit dinyatakan, belum eksplisit dilontarkan, nanti akan dibahas atau dipublikasikan. Tapi pertimbangannya apa mengatakan hal tersebut, Kang? Ya, pertama bahwa Partai Golkar selama 2 periode ini selalu dengan Presiden Jokowi, ya, di mana kita mendukung pemerintah, maka kewajiban kita adalah juga memastikan agar ada kontinuitas terhadap berbagai agenda-agenda yang telah diletakkan proses pembangunannya oleh Presiden Jokowi, ya. Karena kita tahu bahwa banyak sekali torehan keberhasilan dan prestasi-prestasi yang ditunjukkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi yang harus terus dilanjutkan. Terutama Presiden Jokowi meletakkan bagaimana kita mampu membangun landasan ekonomi menuju penguatan kualitas sumber daya manusia, dan yang paling penting nanti kita akan menghadapi bonus demografi tahun 2025 sampai tahun 2035. Nah, ini tentu harus dapat dilanjutkan. Kita tahu bahwa dari berbagai apa yang disampaikan oleh Capres Pak Anies Baswedan, menegaskan dirinya bahwa maknya adalah soal perubahan, gitu ya. Tentu ini secara gagasan ini seperti berhadap-hadapan gitu antara konsep yang digagas oleh pemerintahan Jokowi dengan yang selama ini selalu dikritik atau selalu berhadapan-hadapan dengan konsep yang disampaikan oleh capres seperti Pak Anies Rashid Baswedan ini, dan termasuk juga partai-partainya. Nah, dari situlah kami menegaskan bahwa memang dari proses komunikasi politik kami, misalnya dengan partai-partai yang mendukung Pak Anies, sudah berbeda secara gagasan, secara ide. Ya, jadi dengan demikian maka atas gagasan itulah yang memang memiliki perbedaan pandangan. Dan saya kira itulah yang membuat kami harus menegaskan bahwa ini memang tidak memiliki kesamaan baik secara gagasan keindonesiaan maupun tentang apa target-target yang ingin kita bangun dalam konteks politik Indonesia ke depan, gitu. Karena kami sangat menyadari betul bahwa keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi ini harus dapat ditingkatkan, dan oleh karena itu kami menginginkan agar ke depan tentu pemikiran, pandangan politik, gagasan, ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya itu harus dapat melanjutkan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan selama ini, sekali lagi, bahwa pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Pak Anies jelas selalu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Kang Aceh, artinya Begitu. pertimbangan ini ada karena intervensi kekuasaan, valid? Ya nggak begitu dong cara membacanya. Ya, ini semata-mata karena memang kita melihat dari segi gagasan dan pandangan yang selama ini menjadi diskursus antara partai-partai yang mendukung Pak Anies atau Pak Anies sendiri, itu kan selalu berbeda dengan pandangan-pandangan politik yang sosial, budaya yang selama ini selalu dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Oke, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, bagaimana Anda melihat pernyataan dari Erlangga Hartarto mengklaim langsung menegaskan bahwa tidak mendukung Anies? Ini apa, finalkah atau masih mungkin bisa berubah melihat konstelasi yang terjadi sekarang? Kalau saya membaca ya dari apa yang dinyatakan oleh Pak Erlangga, bahkan didahului oleh Pak JK, dan barusan narasi yang disampaikan oleh Pak Aceh, itu ada semacam benang merah ya, bahwa di momentum jelang akhir fase kandidasi ini semakin memperjelas ya posisi dan sikap politik Partai Golkar untuk berada dalam politik asosiatif dengan diksi keberlanjutan gitu. Jadi konteksnya adalah, kalau saya membaca bahwa pilihan Partai Golkar untuk terasosiasi ya dengan arus utama keberlanjutan, artinya kalau demikian bukan berada dalam positioning dengan challengers atau dengan penantang yang diksinya adalah perubahan. Artinya bisa kita garis bawahi bahwa Golkar berarti kalau begitu memosisikan diri sekarang dan tentu menjelang kontestasi 2024 melalui proses kandidasi yang akan definitif di antara Oktober dan November itu, di antara dua cawapres ya, di antara dua capres yang sudah mengemuka. Ya, sebut aja misalnya di antara pilihannya antara Prabowo atau Pak Ganjar. Nah, tadi pernyataan Pak Aceh sudah semakin mempertegas bahwa tidak akan ke Anies Baswedan. Kenapa? Karena pertama dari sisi diksi ya, yang itu kemudian merepresentasikan arah perjuangan dalam Pilpres, tentu Anies Baswedan bukan berada dalam satu strategic planning yang Partai Golkar tetapkan. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa posisi Golkar hari ini tentu internal dan eksternal ya. Internal karena dinamika internal itu juga tentu akan dibaca oleh Partai Golkar, dan dinamika eksternal tentu menyangkut power relation atau relasi kuasa dengan kekuatan real, di mana Golkar itu juga menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Dan kalau kita melihat dari perspektif yang disebut dengan opportunity structure perspektif ya, atau struktur peluang begitu, maka ini kembali sebenarnya ke pola yang menjadi langgam Partai Golkar begitu ya, yaitu soal berada dalam potensi kekuasaan di masa mendatang begitu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, kalau kita lihat peluang dari dua nama ini, ada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Saya ke Kang Aceh lagi. Kita tahu dalam pertemuan Minggu malam di Nusa Dua Bali, hampir sebagian besar DPD Golkar ini mendorong ada dukungan kepada Prabowo Subianto. Ini apakah sinyal kuat atau seperti apa, Kang? Ya, sebetulnya pertemuan di Bali itu adalah inisiatif dari para ketua DPD provinsi se-Indonesia yang ingin bersilaturahmi dengan ketua umum dalam hal membahas tentang perkembangan terkait dengan dinamika yang terjadi di tubuh Partai Golkar ya. Memang tidak ada pernyataan resmi yang terkait dari hasil pertemuan tersebut, kecuali bahwa pertemuan itu menegaskan tentang soliditas Partai Golkar di tengah terpaan isu Munaslup. Soal
lontaran terkait dengan capres cawapres, kami saat ini masih konsisten dengan keputusan Rakernas, di mana kami memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan langkah-langkah koalisi yang tadi disebutkan, yaitu kemungkinan kita akan bersama dengan Pak Ganjar yang didukung oleh PDI Perjuangan dan atau dengan Pak Prabowo. Memang dari obrolan warung kopi yang kita lakukan di luar agenda resmi yang terjadi di Bali, ya, beberapa pandangan-pandangan dari pengurus DPD Provinsi Indonesia itu, ada beberapa yang menyampaikan agar kita berkoalisi dengan Pak Prabowo, gitu ya, yang menyatakan kita dapat juga berkoalisi dengan Ganjar. Tapi satu hal yang menjadi kesepakatan, bukan menjadi kesamaan kesepahaman kita dalam konteks perbincangan kami di Bali adalah bahwa kita harus mengakui bahwa approval rating dari Presiden Jokowi ini tinggi sekali. Berbagai survei mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini, ya, tingkat kepuasan publiknya bahkan mencapai 80%. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Oke. Tidak banyak dan saya kira langka sekali, ya, di dalam proses pemerintahan pada second round, ya, atau second period, itu tingkat kepuasan publiknya itu tinggi. Itu kami, ya, berpandangan bahwa memang tingkat asosiasi publik terhadap Presiden Jokowi ini, ya, harus juga kita gunakan agar memiliki efek elektoral terhadap elektabilitas partai, gitu, ya. Nah, kami berpikir bahwa kenapa, ya, pandangan yang harus kami lakukan terkait dengan keputusan politik untuk menentukan capres cawapres harus mempertimbangkan juga aspek di mana, ya, approval rating pemerintahan ini, ya, itu lebih kuat asosiasinya dengan capres yang mana. Oke. Ya, ini penting untuk kami tegaskan. Kenapa? Karena bagi kami tentu Pak Ganjar secara personal juga dengan Ketua Umum kami sangat dekat karena sama-sama sebagai alumni Kagama, ya, juga sebagai sama-sama anggota DPR. Setara dengan Pak Prabowo juga kami memiliki kesamaan chemistry. Kenapa? Karena beliau kan juga pernah menjadi kader Partai Golkar dan selama ini juga intensif melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo. Kalau saya sama Pak Gun Gun ini sesama UIN Jakarta, jadi chemistry-nya selalu sama. Oke, saya ke Mas Gun Gun. Kalau dari Kang Aceh tadi kayaknya menunggu arahan begitu. Mana yang lebih menguntungkan Mas Gun Gun? Apakah Golkar ke poros Prabowo Subianto atau ke Ganjar Pranowo? Kalau tadi kita dengar dan eksplisit sekali bahwa yang jadi patron sekarang dari Partai Golkar itu kan Pak Jokowi, ya. Iya kan? Sebut aja dalam dinamika kontemporer Partai Golkar memosisikan diri dalam term keberlanjutan dan Pak Jokowi di puncak hierarki otoritas, ya, dalam konteks ini adalah kabinet. Dan di luar posisinya dalam kabinet tentu eksplisit juga tadi dinyatakan bahwa bandul menurut saya posisi sikap politik Partai Golkar akan ditentukan juga dengan sinyal kuat Pak Jokowi di injury time. Kalau istilah Pak Erlangga itu chapter terakhir, kalau saya sebut sebagai momentum terakhir dalam konteks proses kandidasi akan sangat dipengaruhi oleh pergerakan konsolidasi kekuatan real politik yang diorkestrasi oleh Pak Jokowi. Kemana bandul Pak Jokowi mengarah, misalnya apakah di injury time itu ke Pak Prabowo atau definitif ke Ganjar, itulah yang akan diikuti menurut saya oleh Partai Golkar. Oke, Kang Aceh, karena durasi kita terbatas, saya ingin tanya pertanyaan terakhir, apa kemudian, kapan kemudian ini akan menentukan sikap, menentukan pilihan, mengingat ini waktunya sebentar lagi, sekitar 2 bulan lagi, Kang?
as soon as possible. Kita pengen secepatnya. Aha. Jadi Tapi benar kata tentu Mas nanti, Gun-Gun ya, injury time Ketua aja. Umum kita, kalau kita pengennya as soon as possible, jadi kita pengen secepatnya tentu, ya supaya nanti konfigurasi. Dan kita harus akui bahwa posisi Partai Golkar sangat menentukan bagi kemenangan siapapun calon presidennya, karena kan kita tahu bahwa salah satu kekuatan Partai Golkar tentu kalau kita baca teritorialnya itu cukup beragam dan cukup merata di wilayah di yang juga cukup merata. Jadi tentu kami menyerahkan kepada Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto untuk menentukan arah dari pan kami. Di antara keduanya itu harus ada Golkar. Ya, Baik. karena bagaimanapun sebagai partai nomor kedua terbanyak di Indonesia, ya kita menginginkan peran dan Partai Golkar itu bisa ditunjukkan dalam dua kekuatan besar ini. Oke, anggapannya koalisi Saya kira manapun tetap akan menguntungkan Partai Golkar begitu ya. Kang Aceh, kita tunggu nanti sikap dari Partai Golkar seperti apa dalam menentukan pilihan keputusan menjelang kampanye Pilpres 2024. Terima kasih sekali lagi narasumber saya malam hari ini ada Aceh Hasan, Ketua DPP Partai Golkar, dan juga ada Mas Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute. Selamat malam.